Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja pada hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul karbohidrat, yang beranggotakan yang saya sendiri, Sari Maharani, kemudian Elvika Murliani, dan Wahyudi Saputra. Nah, karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan banyak sekali aktivitas, baik itu yang merupakan kebiasaan, misalnya berdiri, berjalan, mandi, makan, dan sebagainya, atau yang hanya kadang-kadang saja kita lakukan. Nah, untuk melakukan aktivitas itu kita memerlukan energi. Energi yang diperlukan ini kita peroleh dari bahan makanan yang kita makan. Pada umumnya, bahan makanan itu mengandung 3 kelompok utama senyawa kimia, yaitu karbohidrat, protein, serta lemak. Nah, ketiga senyawa ini sangat diperlukan bagi pembentukan energi oleh tubuh kita. Energi yang terkandung dalam karbohidrat itu pada dasarnya berasal dari energi matahari. Karbohidrat dalam hal ini glukosa dibentuk dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari dan klorofil dalam daun. Selanjutnya, glukosa yang terjadi diubah menjadi amilum dan disimpan pada bagian lain, misalnya pada buah serta umbi. Proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air disebut dengan proses fotosintesis. Sebagai nutrisi untuk manusia, 1 gram karbohidrat memiliki nilai energi 4 kalori. Dalam menu makanan orang Asia Tenggara, termasuk Indonesia, umumnya kandungan karbohidrat cukup tinggi, yaitu antara 70 hingga 80%. Bahan makanan sumber karbohidrat ini misalnya padi-padian atau serealia, atau biasa dikenal dengan gandum dan beras. Kemudian umbi-umbian atau kentang, singkong, dan ubi jalar, serta gula. Karbohidrat ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, manfaat dari karbohidrat bagi tubuh, yaitu sebagai sumber energi. Ketika Anda bernafas, bergerak, berjalan, berpikir, atau melakukan aktivitas lain seperti berolahraga, maka tubuh membutuhkan energi. Energi yang diperoleh dari karbohidrat yang dicerna dan diolah menjadi glukosa. Setelah itu insulin akan membantu glukosa terserap oleh sel-sel tubuh, dan disinilah tubuh memperoleh energi. Yang kedua, manfaat yang kedua dari karbohidrat yaitu memenuhi kebutuhan kalori secara sehat. Nah, dalam memenuhi kebutuhan kalori, maka kita harus memperhatikan porsi makan agar tidak makan berlebihan atau kekurangan karbohidrat. Kalori yang berasal dari sejumlah karbohidrat lebih sedikit dibandingkan dengan lemak dengan jumlah berat yang sama. Nah, konsumsi kalori tubuh Anda akan semakin baik jika sumber karbohidrat yang kita pilih ini memiliki kadar serat yang tinggi. Nah, contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat dengan serat yang tinggi itu contohnya seperti beras merah, roti gandum, dan kacang-kacangan. 45 hingga 65% kalori tubuh dianjurkan berasal dari karbohidrat. Kemudian manfaat yang ketiga dari karbohidrat yaitu mengurangi risiko penyakit. Manfaat mengonsumsi karbohidrat yang bersumber dari kacang-kacangan dan sayuran dapat mengurangi risiko penyakit. Serat pada karbohidrat tersebut dapat mengurangi risiko sembelit. Kesehatan usus pun dapat meningkat berkat manfaat dari karbohidrat. Bahkan penelitian telah membuktikan bahwa beberapa jenis serat dapat mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, walau belum terbukti sepenuhnya, beberapa penelitian menunjukkan
penurunan risiko obesitas dan diabetes dengan mengonsumsi biji-bijian dan karbohidrat dengan kandungan yang tinggi serat. Kebutuhan karbohidrat per hari masing-masing orang itu berbeda-beda. Hal ini tergantung pada usia, jenis kelamin, serta aktivitas fisik yang dijalani, dan juga kondisi medis tertentu. Namun pada umumnya orang dewasa sehat membutuhkan asupan karbohidrat sehingga sekitar 220 hingga 300 gram per hari. Untuk yang ingin menjaga berat badan, asupan karbohidrat yang disarankan yaitu sekitar 50 hingga 150 gram per hari. Wanita yang berusia kurang dari 50 tahun butuh 25 gram serat per hari. Sedangkan wanita berusia lebih dari 50 tahun itu butuh 21 gram serat per hari. Sementara itu, pria berusia kurang dari 50 tahun itu membutuhkan serat sekitar 38 gram per hari. Dan pria berusia di atas 50 tahun itu membutuhkan 30 gram per hari. Gula yang dihasilkan dari karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak di tubuh jika tidak segera digunakan. Oleh karena itu, mengonsumsi karbohidrat berlebihan berarti kita menimbun lebih banyak lemak di dalam tubuh. Hal ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, di antaranya yaitu obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, di balik kelebihan karbohidrat itu, apabila kita kekurangan dari karbohidrat juga tidak baik bagi tubuh. Ketika kekurangan karbohidrat, tubuh akan lemas dan mengambil protein dan lemak untuk dijadikan energi. Proses pecahnya lemak untuk dijadikan energi dapat menyebabkan terjadinya penumpukan unsur keton di dalam darah. Jika dibiarkan terus-menerus, bisa menyebabkan ketosis. Nah, ketosis ini sendiri itu dapat menyebabkan pusing, lemas, mual, dan dehidrasi. Kekurangan karbohidrat ini beresiko membuat tubuh kita itu menjadi seperti kekurangan nutrisi. Nah, jadi manusia itu sangat membutuhkan karbohidrat, namun tidak boleh berlebihan maupun kekurangan karena terdapat risikonya masing-masing. Kemudian ada jenis-jenis dari karbohidrat yang akan dijelaskan oleh anggota saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Saputra. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari si karbohidrat. Jadi yang karbohidrat ini terbagi 3, ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida ini adalah karbohidrat yang secara umum yang dikenal sebagai gula. Jadi gula berarti glukosa karena larut di dalam air dan rasanya manis. Contohnya itu glukosa, fruktosa. Contoh dari glukosa adalah madu, sirup jagung, dan sayur-sayuran. Contoh fruktosa yaitu pada mahkota bunga dan banyak dijumpai pada buah-buahan. Dan selanjutnya ada disakarida. Jenis-jenis disakarida adalah sebagai berikut: sukrosa, maltosa, dan laktasa. Contoh dari sukrosa adalah gula pasir. Contoh dari maltosa adalah beras. Sedangkan contoh dari laktosa adalah susu sapi, ASI, dan lainnya. Ada polisakarida. Yang terakhir, jenis-jenis polisakarida adalah amilum, glikogen, dan selulosa. Contoh dari amilum adalah jagung, beras, dan kacang-kacangan. Contoh dari glikogen adalah serelia, kecambah, dan sirup jagung. Sedangkan contoh dari selulosa adalah beras giling. Beras giling juga, jagung, dan jewawut atau istilahnya lain dari selulosa adalah serat yang membantu pencernaan manusia. Ada pula jenis karbohidrat yang baik, kompleks, dan jahat sederhana bagi tubuh manusia. Jadi berarti karbohidrat di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida.
Dan ketiga dari zat tersebut dibutuhkan oleh tubuh manusia dan memiliki manfaat, dan juga memiliki kerugian bagi tubuh manusia apabila terlalu berlebihan dikonsumsi secara banyak. Mungkin baik itu saja penjelasan dari saya tentang jenis-jenis karbohidrat. Dan karbohidrat tersebut banyak ditemui di kacang-kacangan, di umbi-umbian, di polong-polongan, dan serta buah-buahan. Mencakup seluruh makanan kita sehari-hari yang kita konsumsi. Mungkin itu saja dari saya tentang jenis-jenis dari si karbohidrat, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfika Murliani dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu tentang sifat-sifat karbohidrat. Sifat karbohidrat itu ada monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan pentosa. Monosakarida dikenal sebagai heksosa karena terdiri atas 6 rantai atau cincin karbon. Ada 3 jenis heksosa yang penting dalam ilmu gizi, yaitu glukot, fruktosa, dan galaktosa. Ketiga macam monosakarida ini mengandung jenis dan jumlah atom yang sama, yaitu 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Perbedaannya hanya terletak pada cara penyusunan atom-atom hidrogen dan oksigen di sekitar atom karbon. Perbedaan dalam susunan atom inilah yang menyebabkan perbedaan dalam tingkat kemanisan, daya larut, dan sifat lain ketiga monosakarida tersebut. Kemudian ada glukosa. Glukosa juga dinamakan juga dektrosa atau gula anggur. Terdapat luas di alam dalam jumlah sedikit, yaitu di dalam sayur, buah, sirup, jagung, sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Glukosa juga memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu gizi. Glukosa merupakan hasil akhir pencernaan pati, sukrosa, maltosa, laktosa pada hewan dan manusia. Kemudian ada fruktosa. Fruktosa dinamakan juga levulosa atau gula buah. Adalah gula paling manis. Fruktosa mempunyai rumus kimia yang sama dengan glukosa, yaitu C6H12 dan O6. Namun, strukturnya berbeda. Susunan atom dalam fruktosa merangsang jonjot kecepatan pada lidah sehingga menimbulkan rasa manis. Kemudian ada galaktosa. Galaktosa tidak terdapat bebas di alam seperti halnya gula dan fruktosa, akan tetapi terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Kemudian ada manosa. Manosa juga terdapat di dalam makanan. Di gurun pasir seperti di Israel terdapat di dalam makanan yang mereka olah untuk membuat roti. Kemudian ada pentosa. Pentosa merupakan bagian sel-sel semua bahan makanan alami. Jumlahnya sangat kecil sehingga tidak penting bagi sumber energi. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa karbohidrat merupakan senyawa yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena senyawa ini adalah penentu kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan lokasi gugusnya, monosakarida digolongkan menjadi 2, yaitu aldosa dan ketosa. Berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai karbohidrat digolongkan menjadi 4 golongan utama, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber biokalori dalam bahan makanan. Di samping itu juga sebagai bahan pengental atau GMC pada teknologi makanan, sebagai bahan penstabil, bahan pemanis, bahan pemanis dan bahan bakar, misalnya pada glukosa dan pati, dan sebagai penyusun struktur sel, misalnya pada selulosa dan kitin. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.